Apakah dia masih layak menerima bantuannya? Iya, kalau mungkin tidak ada toleransinya, langsung. Yang mencari itu mesti dibangunkan. Dibangunnya dengan apa? Dengan cara bagaimana kita bisa menjelaskan. Di desa ini, desa terpencil, jangkauannya tidak juga susah. Coba tuh kalau Iya, The shadows know me. Let's leave the world behind. Take me to the night, fall into the dark side. We don't need the light, we'll live on the dark side. See it, let's feel it while we're still young and feeling lit. Follow the light, fall into the dark side. dan di sana pendampingnya belum terlalu banyak. Kita di satu kecamatan rata-rata 2 orang. Itu satu pendamping saya 9 desa. 9 desa ibu, tetapi kalau mungkin ibu pernah ke Flores, itu letak geografisnya itu luar. Jarak antara dusun saja ada yang 5 km ibu. Antara dusun itu juga jalan kaki. Kalau ada pun yang bisa pakai sepeda motor, tapi pulang itu kita langsung masuk bengkel itu untuk itu setiap hari kita alami itu. Berat tugas pendamping, sangat berat. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya kemarin 2 tahun pendampingan di Jakarta Utara. Saya ngomong di sini sama kawan sudah sebelum di sini saya medical social worker. Hanya saya pakai sosial pada rumah sakit jiwa. Bayangkan ada seorang sakit jiwa. Tapi mau berapa? hari senyum berarti. Ya, sakit jiwa, saya tersenyum sama mereka. Tidak apa-apa. Orang yang sakit jiwa atau sakit mental, dia adalah manusia yang perlu dimanusiawikan. Betul tidak? Iya. Sama dengan Di saat kita di lapangan itu melihat semua situasi berbagai macam karakter, berbagai situasi kemiskinannya, semua kita lihat orang-orang itu dan kita mendengar itu dengan telinga itu bagaimana keluhan mereka, persoalan-persoalan cukup banyak. Apalagi yang kami dari Aceh itu setelah korban konflik ditemukan korban tsunami itu berbagai banyak permasalahan yang kami hadapi. Dengan karakter orang-orang tertentu itu. Cukup banyak. ya, mata dulu ya. Harus apa ya, menjadi mata dan telinga. Ketika melihat yang pakai gelar apa, jangan terus saja kita anggapnya itu dia tidak berhak untuk menerima PKH seperti itu ya. Kemudian ketika lihat permasalahan gitu, kita jangan milah gitu ya. Kita lihat sampai sedetail-detailnya, jangan hanya melihat sekedar saja. Kita kan mata telinga, kalau menginformasikan yang salah dengan apa yang kita lihat, itu datanya juga akan salah. Begitu juga menjadi telinga, apa yang dia cobakan itu kita dengarkan. Resiko menjadi pendamping. Kalau jadi pendamping tentunya harus mau mendengar. Kita belajar menjadi pendengar yang baik dan budiman. Tidak rugi, ya. Kita akan banyak pengalaman dari mendengarkan orang banyak. Nah, jumlah pendamping di tiap kecamatan sesuai jumlah peserta PKH. Nah, ini tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap kelurahan ini tidak sama.
Ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi ada rasionya, yaitu 150 sampai 375 RPSM masing-masing. Kalau kemampuan dari tidak boleh sirik ya. Kalau sirik dengan rezeki orang itu tidak boleh. Itu makanya di NTT itu kita filosofi dari pendamping kita di sana itu kalau mau jadi pendamping itu harus punya otak, otot, hati. Otot harus kuat dalam. Otak, otot, hati. Gitu. Seorang pendamping harus punya integritas. Artinya apa? Harus ada keterpaduan. Otak, ya, hati maksudnya. Otak, hati dan juga otot. Ya, artinya apa? Kita bekerja menggunakan otak. Betul tidak? Jangan bekerja asal-asalan saja jalan, sambil tidak dipikir, tidak betul kalian pendamping. Oh begitu, tidak kan? Kita kan akan memilih siapa yang harus didekati. Begitu luar biasa ya tujuan Pak RPSM itu dari pengawasan pertemuan kelompok pada waktu itu hampir si RPSM itu ada aja yang di bawah Bu. Oh, Ibu sedikit ibu sebelum dilanjutkan. oh saya mengakhiri. Saya tertarik dengan simbol yang ditampakkan oleh saudara saya dari NTT. Ya, itu merupakan sebuah integritas pendamping. Berikan sebuah kontribusi untuk pendamping ke depan. Saya rasa nasib pendamping tidak akan seperti RPSM. Jadi artinya ya adalah kejelasan dari pemerintah pusat untuk pendamping PKH ini. Itu persoalannya. Ya, karena saya berpikir kalau program PKH ini berakhir, maka pendamping juga akan berakhir. Kalau kamu contoh misalnya dari Ibu, enggak, karena katanya ke rumah aja tadi, nggak sempat. Nah, jadi sebenarnya Bu hampir sama dengan Pak Sudarsono bahwa kegelisahan dan dilema tadi Bu, dilema dan galau tadi teman-teman di sana, mungkin seluruh Indonesia pendamping khususnya, bahwasanya yang ditakutkan para pendamping jangan-jangan program PKH ini setelah Pak SBY nggak lagi menjabat sebagai presiden berakhir juga program ini. Takutnya seperti itu. Jadi kami minta kejelasan saja Bu, bukan ini kepastian dan artian mungkin dari pusat gitu ya. Nah, dia sudah menjelaskan bahwa untuk di Kalimantan Tengah itu berakhir tahun 2015 dan tahun 2016 itu tinggal monitoring dan evaluasi. Nah, itu juga sampai sekarang jadi ini ya, kekhawatiran saya dan teman-teman ini nanti selanjutnya bagaimana gitu setelah selesai menjadi pendamping.
Yang buat kapan ini? Oke, yang jujur. Marilah jaga batu, airnya tenang tidak bergelombang, hati yang senang berada di sini bersama-sama dengan teman pendamping. Marilah jaga batu, dimana di rumahmu, alangkah bagus rumahlah itu. Sayangnya kakak adanya, alangkah bagus gadis di sana, tapi saya tak pada baca. Don't be afraid, the shadows know me. Let's leave the world behind. Yang joget ini. Iya. Oh, yang sama joget di tengah. Ayo Bang Roma. Ayo. Satu, dua, tiga. Iya. Kau memang orang kedua yang pernah mencintai. Tetapi kau bersama tegaknya pada diri. Aku rasakan indahnya punya kekasih. Kau kasihku hilang untuk selamanya. Bertahap gitu. Tapi itu bersyarat gitu. Tapi kalau langsung ini kan bisa dikatakan hanya setahun dikasih, makanya mengguncang gitu. Kenapa PKH sekian tahun mendapatkannya gitu? PKH berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Lahan itu orang tuh kan macam boleh dikatakan macam kepala desa udah tiap bulan itu mendapatkan gaji tanpa bekerja. Makanya mengujar orang lain kenapa yang tidak mendapatkan gitu. Sedangkan masuk ini kan hanya beberapa saat aja gitu, itu sedikit. Apalagi waktu kemarin itu yang banyak itu 925.000 itu, cukup banyak masalah itu. Gitu, itu Pak. Bagus sekali orang ada yang berbicara ya, mantap. Oke, kira-kira ada nggak persamaan kita dengan PLT dengan PKH atau Bangsa? Ada lagi yang kurang? Di tempat kami, kebetulan dari program PKH ini diberikan, kalau saya tidak saringan, kebetulan saya belum pernah terjun ke lapangan Pak. Saya pernah diberikan bahwa ada 14 kriteria, dikatakan rumah tangga sangat miskin. Nah kebetulan kriteria itu tidak ada lagi di tempat kami, istilahnya kriteria. Oke, nanti kita bahas itu sangat sangat ya. Nah, saya hanya buka pikiran saja dulu, kita nanti diskusi ya. Nanti ada masalah. Harus melakukan itu adalah pas. Ya. Nah, di lapangan begini, ketika pendamping datang, minta komplainnya, Bu Guru, mana komplain kemarin yang di sini? Oh, banyak komplain itu. Pekerja ini tidak ada tenaga mana gitu ya, sebagai kesehatan. Maka untuk memudahkan itu pendamping bersama dengan pasti
Kerjasamanya apa? Bukan mengisi apa mereka? Menjelaskan dengan Bapak, membuka sesuatu filenya dulu, bus ini, dan terangkan berarti oleh dia. Bukan Anda yang melakukan itu juga. Tetap Dan banyak peserta hadir dari Kalimantan 3 orang, dari NTB 4 orang, dari Sulawesi Tenggara 10 orang. Ya, berarti sekarang sudah connect, tolong yang di depan ini dihukum ya. Ada apa? Ini siapa dulu? Dengan mana yang bersangkutan belajar. Kemudian siapa lagi kira-kira? Dinas sosialnya ya? Dinas sosial itu bersama pihak pendamping yang bersosialisasi. Betul, betul. Ya, mungkin pertama memberitahu dulu kepada anggota calon PKH. Pertama enggak, kita sosialis sama kami kan dari kepala dinas sama pendamping itu mengundang kepala dinas sosial itu mengundang kalian itu yang penjabat-penjabat dulu untuk kita rapat ngasih bahwa ada PKH-nya gitu. Kita rapat dulu, baru nanti kami terjun pendampingnya terjun ke lapangan. Kalau saya terjun ke lapangan ya. Ya. Pak Camat, perkenalkan saya Reswani dari dinas sosial dari pendampingan. Jadi perhatikan ya, karena nanti semua akan mengalami hal yang sama ya, dengan saat pembelajaran. Ketawanya belakangan. Dari dinas sosial. Bapak sudah tahu PKH, Pak? Ya. Enggak. Sebelumnya saya belum tahu apa PKH. Oh ya, silakan dikasih. PKH itu adalah program harapan yang terpilih dari sekian dari pusat itu berhubung kecamatan Bapak itu terpilih ada keluarga-keluarga Bapak dari beberapa desa itu yang mendapatkan anggota PKH. Untuk selanjutnya keluarga Bapak berarti saudara anak berarti warga keluarga Bapak. Jadi untuk selanjutnya kami mengundang Bapak untuk datang pada hari Rabu jam 9 di aula dinas sosial untuk kita bahas bersama tentang PKH dan apa itu PKH. Kami tunggu kedatangan Bapak. Ya, mohon kehadirannya Pak ya. Terima kasih ya. Iya, kembali dan jalan. Hadir di acara rapat hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa itu? Tanggal 1 September. Di bawah juga. Kami dari instansi terkait mendukung sepenuhnya program PKH ini dan mudah-mudahan Tidak ada urusan dengan kepala dinas ya. Kepala dinas sudah menyerahkan kepada UPPKH kecamatan ya. Jadi kalau dia bagian dari UPPKH masih mendingan. ya. Jadi Koordinator. coba ya. Tapi memang sengaja ya. Kalau salah nanti akhirnya jadi benar ya. Ada kritikan tadi dari teman Anda ya. Memang kita berada pada level kecamatan dan akan melaksanakan kegiatan di tingkat kelurahan. Tentunya ini UPPKH yang ada di kecamatan sehingga tidak perlu menyertakan dinas sosial ya, karena dinas sosial sudah percaya sekali kepada UPPKH di kecamatan karena nanti
ini akan dilaksanakan tiap pendamping masing-masing. Tiap pendamping kelurahan itu yang muda ya. Kecuali kalau dinas sosial juga mungkin malah tidak masalah. Memastikan bahwa kita sudah melakukan kegiatan untuk pertemuan awal. Ya. Jadi antara pendamping dengan koordinator pendamping. Ya. Anda sebagai pendamping dan juga ketua koordinator pendamping ini bersama-sama. Kami merencanakan akan mengadakan pertemuan awal di desa ini tempatnya. Mohon Bapak hadir. Kalau nanti ada pertanyaan apa ya silakan, mungkin sampai berapa jam ngobrol. Tapi di sini cukup singkat saja. Kalau ke camat, iya seolah-olah sudah paham. Begitu juga nanti dari dinas. Iya. Nanti yang paling penting itu pada saat pelaksanaan. Sehingga Anda tahu persis bahwa tahapan persiapan itu apa saja, bla 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 bla. Jadi mohon jangan tersulit ya, nanti langsung aja pura-pura tahu gitu ya. Dari dinas apa dan sebagainya. Nanti dalam pelaksanaan itu ada pendamping dari program Keluarga Harapan Pak. Yang mungkin program Keluarga Harapan ini adalah program baru dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Jadi untuk keterangan lebih lanjut tentang apa itu program Keluarga Harapan, kami mengundang Bapak untuk datang hari Rabu tanggal 1 September nanti Pak, jam 9 pagi di Aula Dinas Sosial ya, Kecamatan, di kantor Kecamatan. Kecamatan mulai dari desa. Balai Desa Bu ya. Oh ya, di Balai Desa Pak. Oke ya. Terima kasih Bu ya. Oh iya. Sosialisasi tentang program Keluarga Harapan. Bapak sudah tahu? Oh iya. Oh ya. Kapan? Hari Rabu Pak. Tentang program Keluarga Harapan. Kemudian kita mau mengundang Bapak untuk hadir hari Rabu tanggal 1 September nanti di Balai Desa. Sampaikannya Pak ya. Kepada Bapak Pos, kepada Bapak Kepala Puskesmas, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan kepada Bapak Camat yang telah berhadir, yang telah meluangkan waktu pada hari ini, yaitu untuk menjelaskan tentang di mana alhamdulillah pada tahun ini di kabupaten kita mendapatkan program Keluarga Harapan, yaitu PKH, yang mana data ini langsung dikirim. Datanya didapatkan dari Badan Pusat Statistik yang ditinjau langsung oleh TNP 2K. Jadi nama-nama LSM yang telah mendapatkan itu telah langsung dikirim, dan fokusnya di sini itu tidak boleh diubah-ubah, hanya tidak boleh diganti, dikurangi boleh apabila LSM itu mendapatkan kaya, dan itu pun harus ada persetujuannya. Nggak boleh digantikan, itu perlu digaris bawah. Nah, dan saat ini ini pertemuan awal ya, pertemuan awal. Jadi sosialisasi program tentang PKH masyarakat. Jadi apa itu PKH? Anda bicara tentang apa tadi? Ya. Nah, sebelum data tentunya memperkenalkan dulu tentang pengetahuan ya, kan? Mereka tidak tahu apa yang Anda omongkan, bahkan Pak Lurah, Pak Camat ini juga tidak tahu ya. Nah, coba ulang ya. Apa yang ada di sini ya. Jadi ada sosialisasi program itu sekaligus. Kali nanti validasinya setelah selesai pertemuan ini baru validasi. Nah, jadi Anda itu bertugas sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para RTSM. Kalau di kampung biasanya kan yang mendengar bapak-bapak dulu ya. Nah ini terima kasih kepada Pak Camat yang sudah bersedia diundang kami. Terima kasih Bapak dari Kepala Puskesmas. Terima kasih. Kami sengaja mengundang dalam rangka sosialisasi program tentang PKH bla 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 bla. Nah,
Berarti Anda mungkin belum paham. Biasanya yang telah berhadir pada hari ini, yang mana tujuannya yaitu untuk memperkenalkan program PKH, di mana PKH itu adalah program PKH itu adalah program keluarga harapan. Yang yaitu program keluarga harapan yaitu pemberian uang tunai bersyarat dengan kategori yaitu anak SMP, SD, dan balita serta ibu hamil. Silakan apa itu program keluarga harapan? Mungkin langsung saja kesebutan untuk sambutan namanya, dan kemudian apabila nanti itu lebih jelasnya langsung saja ditanyakan kepada penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya sama-sama tahu bahwa akan melakukan sosialisasi PKH dengan acara urutan acara yang akan kita lalui sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sedang berlangsung. Yang kedua, akan dilakukan sambutan oleh Bapak Camat, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi PKH. Dalam hal ini terkaitnya PKH menyangkut pendamping sekaligus pegawai dari sosial. Kemudian ada bapak-bapak yang sudah diundang. Terima kasih atas kesediaannya. Kita akan langsung saja, tidak berlama-lama kepada Pak Camat. Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita yang kayak pada saat bertanya itu suaranya. Itu simulasi itu betulan, bukan bohong-bohongan ya. Jadi seperti kalau Anda bertanya itu suaranya seperti itu saja. Tapi posisi Anda sebagai Pak Camat. Gagah. Oi. Harus mati. Gagah. Ya, terima kasih kepada MC atau moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta jajaran Bapak, dan juga dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, tokoh agama, seluruh masyarakat atau RTSM yang telah hadir pada pagi hari ini. Ya, kami selaku pemerintah Kecamatan menyambut dengan baik program ini. Ya, karena memang saya melihat selama ini di kecamatan saya, ya perlu diperhatikan, dan juga rasa bangga yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada pendamping selaku yang mewakili program PKH ini, dan mudah-mudahan kami juga insya Allah ke depannya siap membantu program ini selama program ini ya memiliki misi ataupun tujuan yang sama. Ya, dan perlu diketahui oleh RTSM yang hadir, yang hari ini sempat hadir. Ya, nanti untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mungkin ada pendamping yang akan menjelaskan PKH itu apa, ya, dan tujuannya apa, sasarannya kemana. Ini PKH. Ya. Kalau mungkin saya selaku pemerintah kecamatan, ya tidak harus tahu secara spesifik ya PKH itu apa dan tujuan kemana, itu yang tahu menau persoalan itu adalah pendamping PKH. Ya, saya cuma bisa mengatakan semoga program ini ya bisa disambut dan diterima oleh RTSM yang hadir hari ini. Ya, terima kasih kepada singkat dari kami selaku pemerintah kecamatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila kita berdua hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah arahan sekaligus pembukaan untuk acara sosialisasi PKH di pagi hari ini. Waktu dan kesempatan ini diberi kepada dinas terkait dalam hal ini sosial yang telah membentuk sebagai tenaga pendamping untuk hendak menyampaikan apa maksud dan program dari PKH. Oleh sebab itu kepada saudari diberi. Selamat siang, Bapak Camat, perwakilan dari Dinas Agama, dari Puskesmas maupun dari Kepala Sekolah SD dan juga perwakilan dari PT POS. Saya ucapkan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di balai desa ini. Perkenalkan, nama saya Nindita. Saya adalah pendamping dari program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan itu adalah program dari Kementerian Sosial yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan bagi rumah tangga dengan kategori sangat miskin. Nah, program ini bukanlah program yang diberikan secara bantuan secara cuma-cuma, tetapi PKH ini adalah program dengan bantuan bersyarat. Nah, syaratnya ini adalah berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. PKH ini diberikan untuk rumah tangga yang di dalam rumah tangga tersebut ada ibu hamil atau ibu sedang masa nifas, ada balita, ada anak SD, dan ada anak SMP. Ibu-ibu yang datang ke sini adalah ibu-ibu yang menerima bantuan program Keluarga Harapan. Kami mendapatkan data nama-nama ibu dari Badan Pusat Statistik. Nah, nanti kaitan antara PKH ini dengan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, ibu-ibu mempunyai syarat yang memiliki balita itu harus membawa anaknya ke puskesmas minimal 1 bulan sekali. Begitu juga dengan ibu yang hamil harus memeriksakan kesehatannya, kandungannya agar tetap ketika melahirkan nanti dalam keadaan yang sehat. Kemudian untuk anak yang SD dan SMP harus sekolah karena program ini juga bertujuan untuk meningkatkan wajib belajar. Arahan singkat atau pengenalan singkat tentang program PKH ini, kita akan beralih kepada Dinas Pendidikan dalam ini sebagai supervisor untuk program PKH. Bapak dengan ibu kepala dinas kami beri kesempatan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk sejelas menerima program PKH ini. Alhamdulillah kalau seandainya program PKH ini berjalan di tempat kita, di mana anak-anak murid-murid kita semoga saja mempergunakan biaya ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, dan ini juga membantu mereka dalam menempuh pendidikan. Dan mungkin dulu-dulunya mereka itu sempat mengeluh begitu kekurangan, di mana kekurangan baik kekurangan biaya, dan bersyukur pada hari ini saya juga mengatakan kepada orang-orang tua untuk menjaga anaknya, untuk lebih memperhatikan anaknya,
kita juga bersyukur kepada pemerintah yang telah membantu kita dan kita untuk semoga kedepannya untuk lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, yang berikut sambutan kami beri kesempatan kepada Kepala Puskesmas. Kami beri kesempatan. Saya mau pose dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku Kepala Puskesmas yang menangani masalah kesehatan yang ada di wilayah ini. Bapak Kepala Wilayah yang saya hormati, Bapak dari Departemen Agama, kemudian tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, serta Ibu dari pendamping. Jadi alhamdulillah memang beberapa tahun terakhir ini kondisi kita sama-sama tahu ini ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang dari masyarakat ini, pemahaman akan pentingnya kesehatan itu yang mungkin sampai dengan saat ini masih kurang. Memang beberapa terobosan yang sudah kami lakukan dari Dinas Kesehatan, termasuk menggratiskan bersalin, kemudian kita butuh kader-kader posyandu di beberapa dusun, itu sudah kami laksanakan. Namun masih ada saja dari warga kita, mungkin karena apa di situ masih saja bermalas-malasan untuk ke posyandu. Dan kami berharap nanti dengan adanya program ini, tentunya didampingi oleh ibu pendamping, nanti bisa memberikan pencerahan atau penyadaran kepada ibu-ibu kami agar pentingnya kesehatan itu. Jadi bagaimana balita, kemudian bagaimana perawatan, pentingnya posyandu, pentingnya memeriksa kehamilan sebagian itu mungkin nanti mudah-mudahan kami berharap banyak dari pendamping selaku ujung tombak dari program ini. Jadi seperti itu, dan kita berharap ini kalau boleh tahu ini berapa tahun programnya? Oh, sekitar 6 tahun ya. Ini adalah 6 tahun adalah waktu yang cukup lama, dan kita berharap 6 tahun ke depan angka kematian ibu melahirkan, angka gizi buruk bagi balita bisa menuju 0. Itu yang kami harapkan dari kesehatan. Kami berharap banyak dari pendamping, semoga ini adalah angin segar bagi wilayah kita, terutama di daerah yang cukup terpencil ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas program yang telah dicanangkan di wilayah ini. Baiklah Bapak-Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari ibu yang merasa bingung, apa sih, kenapa sih kok kita dikumpulkan, apa sih PKH, bisa nanti bertanya, Bu ya, jangan malu-malu Bu ya. Oke, baiklah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Ini untuk menangani kucuran dana nanti kita telah ada bersama oleh Kepala PT Pos yang akan menyampaikan kepada Bapak di waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sebuah acara, Bapak Camat yang saya hormati dan perangkat-perangkatnya, Bapak Kepala Desa, Kepala Sekolah, dan pasti juga dari pendamping PKH. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya berdiri di sini selaku perwakilan dari kantor pos daerah kantor pos ya, kantor pos Sukabumi lah, seperti itu ya. Insya Allah untuk saya selaku kantor pos akan siap membantu kinerja dari para pendamping dalam menangani program PKH ini, karena tentunya setiap pencairan yang ditangani oleh Kementerian Sosial itu
selalu berhubungan dengan kantor pos. Jadi yang penting untuk mempermudah proses ketika pencairan, para pendamping bisa mengkondisikan dengan baik prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan pada tahap pencairan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah sampai pada penghujung acara ini dan saya akan disampaikan sambutannya dari Departemen Keagamaan. Sekaligus akan menutup acara ini. Kepada Bapak disilakan. Ya, sebelum ditutup, setelah akan diarahkan oleh Pak Unsur Agama akan kita buka bawakan tanya jawab yang bagi ibu-ibu yang belum mengerti akan langsung menanya kepada pendamping atau kepada siapa pertanyaan itu akan ditujukan. Waktu dan kesempatan kami beri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin saya tidak panjang lebar karena masih banyak urusan di kantor. Sahabat makmur yang saya hormati, Bapak Sudarwono, Bapak Kepala BDD, Kepala Puskesmas, Bapak Kepala Pos, para kepala desa, RT RW yang sempat hadir, adik saya yang cantik ini dari pendamping. Selamat siang semua. Ibu-ibu yang saya cintai dan yang saya kasihi. Pertama-tama yang kita patut bersyukur karena memang atas berkat dari Tuhan sehingga program ini juga bisa masuk di sini. Sesuatu yang tidak disangka sebelumnya. Untuk program PKH ini memang ini kerjasama lintas kementerian dan kami sudah mendapat surat dari Kementerian Agama dari pusat sebelumnya. Mungkin adik-adik saya ini lagi diklat PPB di Malang. Kita sudah terima surat pemberitahuan ke kementerian kita, sehingga kami dari Kementerian Agama sangat mendukung sekali program ini, Ibu. Kalaupun ada hal-hal nanti yang perlu kita koordinasikan ke depan, waktu selalu kami siapkan. Dan mungkin sebagai komitmen saya dari Kementerian Agama nanti sekolah-sekolah yang nanti yang di bawah naungan Kementerian Agama, mungkin saya akan bekerjasama dengan Ibu Kepala BPD untuk tidak mempersulit para pendamping ini nanti pada melaksanakan tugas di lapangan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, ibu-ibu sekalian, itulah arahan dan pengumuman telah disampaikan. Mungkin ada yang belum mengerti tentang PKH, kami beri kesempatan. Ya, kepada siapa? Pendamping? Ya, pendamping. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku caleg RTSM atau anggota PKH. Saya berterima bahwa menurut pendamping saya itu masuk di anggota PKH. Saya berterima kasih sekali karena selama ini hidup saya paling sederhana karena belakang saya itu yang tetapi kategori RTSM, PNS, terima kasih. Iya, sudah dua penanya. Ada lagi? Ya, yang tertarik. Ibu siapa? Saya Pak RT. Oh, Pak RT. Silakan Pak RT. Dalam hal apa ini Pak RT? Mau nanya? Sepertinya ada salah satu warga saya yang itu sebenarnya tidak layak untuk menerima dana bantuan yang katanya dari program pemerintah itu. Dan juga kenapa Pak maaf ya, itu bukan hak saya Bu untuk mencabut ataupun mengeluarkan nama anggota PKH. Itu nanti mungkin akan saya masukkan di berita laporan ya, laporan pengaduan bahwa Ibu sebagai seorang PNS ya.
selama ini kan karena Pak RT itu tidak dilibatkan. Seharusnya salah satu warga saya itu seharusnya tidak terima. Ada warga saya yang betul-betul memerlukan malah tidak kena. Itu bagaimana? Langsung berhubungan sama Pak Kades ya mungkin Pak RT. Karena kebenaran Pak Kades dari Bima belum datang, nggak memenuhi undangan. Namanya bantuan kayak kelas ini yang kita dapatkan itu saja sudah ribu. Apalagi ini namanya bantuan tunai uang. Jadi kami yakin sebagai pemerintah desa tersebut, kami yakin masyarakat yang khususnya datang hari ini mungkin tidak ribut, yang merasa miskin tapi belum dapat, kami yakin dia nanti akan berontak. Jadi harapan kami kepada yang mewakili kita hari ini agar berkomunikasi bagi yang punya. Nanti Anda setelah pulang dari diklat ini, Anda harus melakukan penerimaan awal. Karena memang itu salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan. Persiapan, tadi masuknya pendekatan koordinasi itu adalah tahap persiapan. Kemudian yang kedua, melakukan penyebaran undangan pertemuan awal kepada RTSM calon peserta PKH. Ada surat undangannya yang sudah ada. Nanti sebentar baru wawancara ya. Karena saya di sini. Mantap. Mantap dari Sukabumi ya. Aduh. Tidak ada. Asik. Sakit tahu. Oh iya. Tunggulah. Semalam simulasi itu tahu video kan? Iya, ada. Ada di flash sekarang. Iya. Asik, cantik. Nanti kasih itu ya. Bang, nanti kasih ya videonya ya. Ada di flash sekarang. Simulasi semalam video. Berapa infonya kamu ini? Jangan sekamar aku. 2. Ini satu lagi namanya Manto. Ini Avandi, orang ganteng dari Sulawesi Selatan. 25. Kau nang kan 3 Mei yang tengkau deh. Memang kau dia. Ini kem. Support sekali dengan ini program ini. Ya. Bapak sendiri sudah menikah, Pak? Ya. Saya ini berada di antara. Mau dibilang menikah belum juga. Suruh pulang. Ya. Kenapa? Panggil kembali. Nyari-nyari. Istrinya nyari-nyari tuh. Anaknya, Pak. Pak, istrinya banyak nih, Pak ya? Ya? Tidak banyak, cuma 17 orang. Amin. Perkenalkan saudara kita Dono. Mana intronya? Ya, biar saya jadi intro, Pak. Ke Jakarta ini ada matahari begini. Kenapa di sana ada matahari ya, Pak? Panas juga Jakarta ini nggak kayak kampung kita. Iya. Jadi biru warna matahari. Waktu kita di Teleponto dulu. Iya, rame. Mataharinya warna apa, Pak? Kita nih komedi Warung Kopi ya. Dulu pertama itu promosi di radio pemerintah daerah. Begitu. Saya masih umur 3 tahun setengah waktu itu. Saya umur 2 bulan setengah. Oh iya. Oh, masuk. Selamat bergabung di dunia PKH. Dunia maya. Sudah berapa lama bergabung di PKH? Masih 3 tahun. Orang baru tapi stok orang baru. Betul ya. Sudah berapa kali ikut diklat? Pertama, ikut diklat di sana. Sudah berapa kali? Setiap tahun berarti nanti ibu siapa namanya? Ibu Karolina ini duduk sama saya di depan ya. Tepuk tangan untuk kita. Karena beliau sudah 5 tahun berarti sudah pakar ya. Nanti apa ya? Mas Rian ya?
Goyang kiri. Goyang kiri. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Goyang kiri. Cek. Goyang kanan. Cek. Oh, salah. Apa legawan itu? Kepada sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar badan sehat dan sehat untuk acara selanjutnya. Bisa goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, terima kasih teman-teman. Bahwa program PKH adalah program nasional, ya betul-betul program nasional, bukan program kecil-kecil. Seandainya nanti ditolak, Anda ditolak oleh dinas atau dinas kesehatan, Anda tunjukkan suratnya, ini belum fotokopi ya, surat edaran Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung program PKH sebagaimana surat Menteri Sosial nomor 12. Tapi suara saya merdu kan? Iya, Bu, sangat. Dengan ini, kedengaran nggak? Ya. Dengan ini, kami harapkan saudara dapat memberikan prioritas kepada anak-anak berusia sekolah wajib belajar dari rumah tangga sangat miskin. Ini dari Mendiknas. Jadi ini ada anggarannya nggak ecek-ecek ya. Jadi Anda harus bangga dan juga oleh Pak Harapan dan Kawan kemarin dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat untuk para pendamping. Mari kita berikan aplaus dulu sekarang. Terima kasih. Satu lagi, di sini ada yang belum mengumpulkan SPPD ya, surat perjalanan dinas. Segera kumpulkan karena ini sama-sama ditunggu oleh panitia, yaitu Fili, Ferdi, Maria, dan Elizabeth belum mengumpulkan SPPD. Oke, di depan juga ada. Siap? Iya. Ibu dan bapak ada. Iya. Satu, ayo. Ya. Dua, tiga ya. Selesai. Barak, enggak lihat Pak tadi, Pak? Atau struktur sosial tertentu. Misalnya begini, PKWK punya peranan sebagai apa? Pendamping. Status PKWK sebagai pendamping itu punya banyak perannya. Status PKWK sebagai kepala rumah tangga atau sebagai istri punya banyak peran. Jadi intinya fungsi keluarga ini di dalamnya menempel peranan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Tidak bisa fungsi ini berjalan hanya satu orang saja yang ada di dalamnya. Ya, fungsi biologis bisa berjalan sendiri, peranan sendiri? Bisa. Fungsi afektif, psikologis. Karena pendek waktunya. Untuk proses penundukan, ya. Kemudian prinsip lainnya komunikasi. Komunikasi pun komunikasi yang tentunya komunikatif, ya. Konsisten. Hari ini A, besok A. Bukan hari ini A, besok. Kemudian disiplin. Kalau pertemuannya jadwalnya seperti ini, hari ini. Seolah-olah ini sedang pertemuan langsung ke KSN. Ini baru semuanya atau udah beberapa tahun? Ini baru semuanya. Jadi ini pengalaman yang baru ini bagaimana saat mereka pengaduan. Oh, pendamping pengganti
sih, tetapi mengkaji meskipun dia sudah bekerja baru beberapa lama. Memang sudah lama, sudah 2 tapi tidak pernah Gak apa-apa, tapi intinya praktek. Ibu ini katanya sudah pernah Nggak harus ikut iklan, tapi intinya seolah-olah ada pertemuan belajar, nggak apa-apa. Ini memberikan pendidikan apapun lah. Iya, kita bareng-bareng bulanan aja kan? Iya. Ibu pendamping harus sembuh. Iya. Iya, betul. Di desa di FSM-nya kapan supaya saya waktunya sampaikan kepada kami. Terus ya datang. Ini sudah terbentuk satu FSM lalu. Ya, berarti kita temanya pendidikan. Iya, satu tema dulu. Pendidikan temanya. Ya, silakan masuk. Ibu, selamat siang. Apa kabar? Ya, baik. Ya, kami berdua pendamping Bu ya. Yang lain tolong perhatikan ya. Kami akan mengadakan rapat bulanan. Nah, itu sebagai ketua kelompok kami mau untuk bisa menghubungi ibu-ibu RTSM yang lain. Kapan waktunya? Hari Selasa jam 13 Pak ya, jam siang setelah masak itu Bu kan kita tahu diluangkan waktunya. Iya. Jadi kelurahan ya. Nanti saya hubungi RTSM dulu ya, nanti saya tentukan bersama di kelompok kapan waktunya, baru saya informasikan ke ibu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu, kami akan mendengarnya. Iya. Iya. Datang dari rumah kita. Selamat pagi Bu. Iya, saya selaku ketua. Saya menginformasikan bahwa hari Rabu hari Selasa tanggal 2 jam 10 kita akan buat pertemuan di kantor desa dan akan dihadiri oleh Ibu pendamping. Ya, mungkin itu informasi, saya akan lanjut ke RTSM yang lain lah. Pagi Bu. Pagi. Ya, kita akan buat pertemuan pada tanggal 3 hari Selasa jam 10 yang akan dihadiri oleh Ibu pendamping, dan di sana nanti banyak hal yang akan disampaikan menyangkut dengan penyaluran tahap persiapan tahap ketiga. Oh, siapa-siapa aja nanti yang hadir? Yang hadir yang pastinya pendamping sekalian. Apa tuh apa yang mau dibahas nanti? Nanti ibu pendamping saja yang langsung akan menjelaskan di sana. Yang saya jam berapa tadi Bu? Jam 10. Saya lanjut dulu ke RTSM yang lain ya. Pagi Bu, saya sebagai kelompok sudah menginformasikan bahwa hari Selasa tanggal 3 itu ada pertemuan jam 10 di kantor desa yang akan difasilitasi oleh pendamping kecamatan. Kenapa pertemuannya di kantor desa? Menyangkut dengan persiapan penyaluran bantuan tahap 3. Oke, mungkin itu yang perlu menjadi. Enggak apa-apa, itu tugas kelompok, itu kelompok, jadi harus sekali-sekali saya harus ke rumah RTSM, dari rumah ke rumah tidak apa-apa. Iya, saya pun pertemuannya di rumah ibu, jangan di kantor desa. Di mana saja saya pikir kita sepakat sekarang. Iya Bu. Iya, kita ada permisi ya di rumah RTSM ya. Kritis ini Ibu RTSM. Ya, saya juga kelompok saya datang ke ibu untuk menginformasikan pertemuan ini. Pertemuan yang akan dilaksanakan tanggal 3 di kantor desa yang akan difasilitasi oleh pendamping. Dan di sana nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh pendamping. Saya selaku ketua hanya menginformasikan pertemuan saat ini. Jam 10. Kenapa tidak sore saja? Saya jam 10 masih di kebun. Satu semua ini pesta. Masih di kebun. Ya, kan pertemuan ini tidak tiap hari kan, atau ada tiap jam, hanya
sekali mungkin searching. Tapi teman-teman yang lain bagaimana? Sudah siap. Boleh. Iya. Karena semua sudah sepakat pagi, boleh saya tinggalkan dulu pekerjaan saya di kebun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ya ke FPSM yang lain. Dulu. Pagi Bu. Pagi. Iya, terima kasih atas sambutan yang baik Bu. Iya. Saya ketua kelompok Bu ya? Iya, saya sekedar menginformasikan hari Selasa tanggal 3 jam 10 itu ada pertemuan di kantor desa yang akan difasilitasi oleh pendamping kecamatan. Masalah. Mungkin ada persiapan untuk pencairan tahap uang. Apa aja? Terserah nanti. Saya selaku itu saya nggak tahu nanti apa yang maksud yang akan disampaikan. Boleh buat anak-anak nggak Bu? Soalnya nggak ada yang mau ditinggalin, nggak ada. Oh bisa. Asalkan ibu jamin dia tidak rela di sana. Iya. Itu aja yang sampaikan. Dan ingat jangan kemana-mana tanggal 3 itu ya. Bela. Iya kan. Terima kasih. Permisi. Bela. Ayo. Epidemi yang protes. Mau dikasih Pak? Bapak dikasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada ibu-ibu semua yang telah berhadir pada tempat yang sederhana ini. Maksud dan tujuannya mungkin sebentar lagi kami ingin menyampaikan beberapa poin yang harus kami sampaikan kepada ibu semua, dan mungkin hal itu akan disampaikan oleh pendamping saya. Mungkin penghormatan saya kepada saya kepada ibu-ibu SDSM dan kepada pendamping di kampus saya. Mungkin saya tidak memperpanjangkan kalimat saya, itu langsung saja ya kepada saudara pendamping kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada pembawa acara. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala Desa yang telah memfasilitasi tempat kita pada pertemuan bulanan ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok dan juga Ibu-Ibu RTSM yang meluangkan waktunya Bu ya. Terima kasih. Pertemuan kita bulanan rutin Bu ya, semoga kita rutin. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas permasalahan yang Ibu hadapi. Seandainya Bu, kita kan selaku pendamping PKH sudah ini Bu ya, kita sudah ada pencairan Bu ya, sudah hampir tahap 3 dari September ya, hampir tahap 3. Nah di situ kita akan cross-check Bu, apakah anak Ibu di sekolahan itu 80% kehadirannya. Terus yang Ibu hamil, menikah dan balita itu diperiksakan kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 bulan. Ada yang ditanyakan Bu, kira-kira? Ada yang mau jawab? Iya Bu, silakan. Bagaimana Bu, anak saya itu sakit-sakit, jadi mau turun sekolah nanti 1 minggu turun. Ini kan untuk kesejahteraan ibu dan keluarga ya, terutama anak-anak SD, SMP, balita Bu ya, jangan sampai gizinya kurang. Begitu. Ada lagi Bu? Anak saya itu rame kan, di SD juga rame, di SMP juga rame. Kalau bisa tambah lagi dananya. Belum lagi habis besar ini melahirkan, Kita maunya Bu ya, semuanya itu akan dapat, tapi kita ada dana maksimalnya Bu ya, yaitu 2.800.000 per tahun. Itu untuk satu keluarga RTSM. Kalau lebih dari itu Bu, mohon maaf belum ada ketentuan itu Bu, karena yang dihadapi pemerintah ini tidak hanya ibu-ibu, tapi seluruh warga masyarakat Indonesia Bu. Bayangkan Bu, berapa pengeluaran pemerintah Bu ya. mungkin dekat, bisa mengatakannya gitu kan. Kan Ya. kasihan juga kalau misalnya anak saya itu yang satu sekolah ada dana ini.
bisa berdaya. Kenapa harus ada pendamping? Cuek aja ke pendamping, biar pendamping maunya saya begini, tapi kalau saya tidak mau, saya diapakan? Palingan nggak mungkin saya dikasih penjara. Ternyata ibu ini sangat berkeras, tidak mau didampingi. Iya, ibu yang anaknya sering-sering kaget tadi Bu ya. Kan kami sudah membantu ibu ya, kami kan langsung diutus Bu ya, kami juga ibu ya. Nanti saya akan datang apa masalahnya yang sudah dibicarakan. Mungkin maksud ibu ini gimana kita mau buka kupel gitu untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk makan mungkin kami belinya barang dari situ. Iya, kan sudah saya singgung tadi Bu ya. Insya Allah nanti ada penguculan dana dari pemerintah untuk kelompok kubur kita. Satu kelompok itu minimal 10 orang kalau nggak salah ya Bu ya. Nah itu akan sudah didata sekitar 20 juta untuk kegiatannya. Jangan sampai Bu dana sebesar itu hanya hilang percuma Bu ya, dibagi-bagi akhirnya. Komputer yang memang sangat canggih gitu. Dalam arti ini pendamping harus punya planning satu. Masalah apa fokus? Masalahnya yang saya mau bahas saat ini masalah apa? Kalau ekonomi kita fokus di ekonomi dulu. Kenyataan yang terjadi, apapun resikonya, pertanyaannya kita sebagai pendamping harus bisa memposisikan diri. Kita harus bisa menangani apapun keluhan dari AKSM. Mungkin itu. Ya, mungkin saya tanggapi, saya terima itu Pak. Tapi itu tadi, kan tadi kalau kita mencermati prosesnya, ketua kelompok ini ke siapa ya? Ke anggota semua. Lalu anggota bertanya, temuan apa itu? Begitu. Paling tidak kan satu tahun kelompok kita bahas tentang pendidikan, masalah pendidikan. Mungkin seperti itu. Dan tadi kan kita kelompok ini juga RDSM semua. RDSM bertanya, ibu ketua ini pertemuan apa lagi? Dalam rangka apa lagi? Saat ini nanti kita teman masyarakat itu kan komitmen, kita mengajarkan mereka untuk komitmen minggu depan atau bulan depan kita bicara tentang masalah kesehatan, sharing bersama. Jadi kita yang memfasilitasi mereka perlu apa gitu. Dalam arti begini Bu, saya mau jelaskan juga. Saya setuju aja seperti itu. Tetapi paling tidak dalam sebuah pertemuan ini, seorang pendamping juga harus bisa mengendalikan forum. Mengendalikan. Jangan sampai kita bahas terlalu jauh, akhirnya pendamping ini bingung sendiri. Ibu, kita jangan melangkah ke situ dulu. Kita fokus ke sini dulu ya Ibu. Iya, kita maksudnya. Pendamping harus tidak usah depan mobil. Oke ya? Saya tarik. Oke, dua-dua bisa benar ya, dua-dua bisa benar. Dalam artian begini, kalau mereka melihat apa yang ada di sana, ya, tahapan pengembangan PKH dapat dilakukan oleh pendamping antara lain melalui memetakan masalah dan kebutuhan keluarga peserta PKH. Upaya memetakan masalah dan kebutuhan keluarga peserta PKH ini, dalam tanda kutip, adalah untuk menjadwalkan. Masalahnya ada 1 sampai ada 10, kebutuhannya ada 1 sampai 10. Kenapa dipetakan dan kenapa kemudian dijadwalkan kapan pembahasan masalah pertama, masalah kedua dan ketiga ini? Misalnya pertemuan pertama kita bahas tentang masalah pertama, pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua kita bahas masalah kedua, pertemuan ketiga kita bahas masalah ketiga. Ini untuk lebih mempersiapkan si pendamping. Akan tetapi sangat boleh jadi pada saat pelaksanaan kegiatannya ada perkembangan terkait dengan permasalahan yang lain. Silakan juga diatasi dan ditangani. Itu boleh-boleh saja, kan sah-sah saja. Karena apa? Karena kita ini makhluk sosial. Tidak bisa 1 tambah 1 selalu sama dengan 2. Bisa 100.